nama saya Muhammad Zulfa Fatur Ozi, dipanggil Ozi. Saya absen 26 dari kelas 12 MIPA 3. Di sini kami perwakilan yang diberikan tugas oleh ibu guru kami, ibu guru biologi yang bernama Rara Yogianti, untuk membuat suatu video tentang pembelajaran suatu proses biokimia. Nah, pada bagian ini terutama pada proses glikolisis. Sebelumnya saya ingin beritahu pada teman-teman sekalian bahwa glikolisis itu merupakan proses mengubah senyawa yang kompleks, yang rumit menjadi suatu bentuk yang lebih sederhana. Maksudnya gimana? Jadi glikolisis ini terjadi di sitoplasma pada sel, mengubah karbon yang kompleks 6 karbon yaitu glukosa menjadi tiga karbon yang lebih sederhana, yaitu pada glikolisis yang namanya asam pirufat. Oke, langsung saja prosesnya. Kita mulai dari glukosa. Kita tahu bahwa glukosa merupakan senyawa anorganik. Pada proses glikolisis ini akan mengalami suatu perubahan menjadi glukosa 6-fosfat, di mana di sini terjadi proses fosforilasi, di mana terjadi pemindahan suatu grup fosfor ke tempat yang lain. Maksudnya gimana? Jadi di sini terjadi penggunaan energi ATP. Jadi di ATP di sini pada adenin trifosfat terdapat suatu unsur fosfor sebanyak 3. 3 diantaranya 2 untuk ADP, yang satunya buat yang glukosa ini tadi. Jadi ini dapat mengubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase, menghasilkan ADP. Jadi ini menggunakan energi ya pada proses ini. Lanjut, pada proses selanjutnya di sini terjadi isomerisasi atau dilakukan oleh dikatalis oleh apa itu? Enzim fosfoglukoisomerase. Fosfoglukoisomerase. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Isomerasi itu kan di dalam pelajaran kimia suatu perubahan struktur molekul, tapi tidak mengubah rumus kimianya, hanya pada ikatan kimianya saja. Jadi posisinya dipindah dari sini ke apa itu? Posisi yang lainnya. Jadi tidak mempengaruhi suatu rumus molekulnya. Itulah dinamanya isomerasi. Yang berubah ini terlihat jelas. Fruktosa, dari glukosa menjadi fruktosa 6-fosfat. Lanjut, di sini terjadi juga pemindahan ATP, penggunaan energi ATP, atau bisa dikatakan lagi fosforilasi. Juga terjadi fosforilasi prosesnya oleh enzim apa? Fosfofruktokinase. Menjadi suatu bentuk 1,6 difosfat. Energi ATP digunakan menjadi ADP. Jadi fosfornya ini 3, 2 untuk ini, yang satu untuk mengubah menjadi ini 1,6 difosfat. Sebelumnya, saya ingin mengatakan bahwa yang di sini dapat disimpulkan bahwa enzim yang berguna kita dapat lihat heksokinase, fosfofruktokinase.
kinase. Enzim kinase itu secara umumnya enzim yang memindahkan suatu atom, suatu grup atom ke tempat lokasi yang lain. Jadi fungsinya memindah unsur fosfornya. Lanjut, jadi ini sudah tahu. Ini lanjut ke proses pembelahan senyawa oleh enzim aldolase. Pada proses yang dilakukan oleh bantuan enzim aldolase ini, 1,6 difosfat ini akan dibelah, dipecah, dibagi menjadi dua molekul yang berbeda, walaupun nanti akhirnya juga sama. Yang pertama fosfoglyceraldehyde dan yang satunya dihidroksiaseton fosfat. Loh, pertanyaannya, mengapa kedua molekul ini dapat berbeda walaupun nanti akhirnya juga sama? Begini, untuk yang dihidroksiaseton fosfat ini sesegera mungkin diubah menjadi fosfoglyceraldehyde. Oleh apa? Oleh enzim triose. Beginilah, ini proses penting ini, enzim triose. Loh, kok bisa dikatakan penting? Lah iya, kan ini fungsinya mengubah sesegera mungkin biar dapat diubah menjadi fosfoglyceraldehyde. Agar mengapa? Agar senyawa yang akhirnya nanti asam piruvat dapat dihasilkan secara bersamaan. Ini sudah. Jadi intinya ini merupakan proses utama dari glikolisis. Ini dapat saya katakan suatu proses penggunaan energi. Penggunaan energi bisa dilihat dari penggunaan ATP, ini lagi, dan pembelahan aldolase seperti ini. Baiklah, saya hapus. Lanjut. Melanjutkan suatu proses glikolisis capture kedua. Maksudnya capture kedua itu bagian kedua. Jadi yang pertama tadi penggunaan energi, dan yang kedua pembentukan energi. Inilah inti dari glikolisis. Kita mulai melanjutkan proses suatu glikolisis. Yang sebelumnya tadi saya katakan suatu bentuk pertama mulai dari glukosa menjadi fosfogliseral merupakan suatu bagian dari glikolisis yang merupakan suatu penggunaan energi dari ATP. Nah, setelah bagian selanjutnya di sini akan terjadi suatu proses yang intinya menjadi pembentukan suatu energi atau ATP itu sendiri. Saya lanjut ke proses selanjutnya. Dari fosfogliceraldehyde akan terbentuk suatu 1,3 difosfoglyceral. Di mana ketika melakukan suatu pembentukan ini dibantu oleh enzim yang namanya triosa fosfat dehidrogenase. Kita cermati pada kalimat enzim ini. Dehidrogenase secara intinya, secara umum merupakan enzim yang dimana melakukan pemindahan suatu atom hidrogen. Jadi di sini enzim ini hanya akan memindah suatu atom hidrogen, mulai yang ada di sini. Jadi ketika fosfogliceraldehyde ini akan menghasilkan suatu NADH. NAD
NADH. Kita lihat hidrogen. Hidrogen didapat dari fosfogliseraldehid dipindah ke NAD menjadi NADH. Ini suatu sumber energi selain ATP. Jadi ATP dapat sumber energi dapat ATP dan NADH atau yang bentuk lainnya nanti FADH2. Lanjut. Dari 1,3 difosfogliserol ini akan berubah menjadi 3 fosfogliserol. Fosfogliserol ini akan menghasilkan 3 fosfogliserol dengan bantuan fosfogliserokinase. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kinasa merupakan suatu enzim yang melakukan suatu pemindahan grup fosfor jadi ke lokasi yang lainnya. Sehingga ini akan memindah suatu atom dari ADP menjadi ATP. Terbentuklah suatu sumber energi. Jadi ATP yang jumlahnya 2 ditambah 1 dari sini, ini akan menghasilkan energi, sumber energi ATP, adenin trifosfat. Dan dari hasil katalis ini reaksi akan dihasilkan 3 fosfogliserol. Ini dari 3 fosfogliserol nanti akan berubah menjadi 2 fosfogliserol. Pada proses reaksi ini yang berperan enzim katalisnya merupakan fosfogliserol mutase, fosfogliserol mutase. Ini yang kita lihat sekali lagi ini mutasenya. Mutase dari suatu fungsi umum dari enzim mutase ini akan merelokasi suatu atom pada senyawa yang ada di sini, sehingga atom fosfor yang ada di sini akan melakukan direlokasi atau pemindahan suatu strukturnya yang akhirnya dapat berstruktur seperti 2 fosfogliserol seperti ini. Kemudian lanjut ke fosfoinol pirufat. Dari proses seperti ini, kita dapat mengetahui bahwa di sini dapat terjadi suatu pelepasan air atau H2O. H2O dilepas oleh enzim katalis enolase. Jadi secara khusus enolase memiliki fungsi membantu mengkatalis suatu senyawa, suatu bahan untuk mengeluarkan suatu senyawa H2O atau air tersebut menjadi senyawa fosfoinol pirufat yang sebentar lagi menjadi asam pirufat. Menemukan tahap akhir. Ketika fosfoinol pirufat mencoba untuk berubah menjadi asam pirufat, ini tidak lepas juga dari enzim pirufat kinase. Di mana terjadi suatu proses pemindahan fosforilasi secara intinya pemindahan suatu unsur fosfor dari ADP dan menjadi ATP. Ini dipindah juga fosfornya, 2 dari ADP, 1 dari sini, menghasilkanlah suatu asam pirufat. Demikianlah proses glikolisis yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya penggunaan energi, pembentukan energi, penggunaan energi mulai dari glukosa, kemudian sampai ke fosfogliserol. Di sini sebelum menjadi fosfogliserol dimulai dari bentuk dihidroksiaseton fosfat, tapi segera mungkin diubah menjadi fosfogliserol. Kemudian pembentukan energi fosfogliserol menjadi asam pirufat seperti ini.
atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.